Erupsinya sebuah gunung berapi memang tidak diinginkan oleh semua orang, karena selain muntahannya seperti awan panas hingga bebatuan yang dapat membahayakan masyarakat sekitar, ada juga kerugian-kerugian lainnya yang akan terjadi. Namun meletusnya sebuah gunung berapi juga dapat menimbulkan dampak positif, seperti abu vulkaniknya yang mampu menyuburkan tanah. Di samping itu, jika gunung berapi yang erupsi tadi berada di kepulauan vulkanik, maka akan berpotensi membentuk sebuah pulau baru. Seperti kali ini nih guys, inilah kepulauan yang terbentuk akibat erupsinya gunung berapi. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Pulau Samosir. Kalian pasti tahu Danau Toba kan guys? Tapi tahu nggak kalau Danau Toba terbentuk akibat letusan sebuah gunung berapi, dan gunung tersebut kini bersemayam di bawah Danau Toba. Nah, menurut sejarah, Danau Toba dulunya merupakan sebuah gunung berapi, seperti yang dijelaskan oleh geolog asal Belanda yang bernama Van Bemmelen pada tahun 1939. Ketika terjadi letusan dahsyat 74.000 tahun silam, Gunung Toba tadi melontarkan sekitar 2.800 km kubik material letusan, membentuk sebuah kaldera super besar dan kini tenggelam di dalam kaldera yang dibuatnya. Lebar kaldera yang terbentuk juga mencapai 1.130 km persegi, dengan kedalaman maksimum 550 meter yang sekarang dikenal dengan nama Danau Toba. Nah, ketika Danau Toba tadi sudah terbentuk dan sudah terisi oleh air akibat adanya peristiwa geologi pasca pembentukan kaldera, terjadilah pengangkatan sebagian dasar danau ke permukaan yang akhirnya membentuk sebuah pulau dan dinamai Pulau Samosir. Atau bisa dikatakan jika Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba merupakan dasar danau yang terangkat, karena para ahli menemukan fosil ganggang yang ada di banyak tempat di tanah Pulau Samosir. Pulau Anak Krakatau. Sebelum terbentuknya Anak Krakatau, dulunya ada sebuah gunung bernama Krakatau yang meletus pada 26 Agustus 1883, di mana tenaga ledakannya mencapai 200 megaton atau setidaknya 13.000 kali bom nuklir yang menghancurkan kota Hiroshima, Jepang. Bahkan dampak dari ledakannya juga sampai membuat seluruh bagian gunung Krakatau hilang sepenuhnya, hingga mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Barulah setelah 44 tahun meletusnya Gunung Krakatau, muncul pulau baru dari kaldera yang dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau. Tapi sama halnya dengan pendahulunya, Anak Krakatau merupakan gunung berapi aktif yang setiap tahun bertambah tinggi sekitar 6 meter dan lebar 12 meter. Nah, Pulau Anak Krakatau adalah pulau vulkanik kecil guys, yang merupakan anggota dari Kepulauan Krakatau yang berposisi di antara Pulau Sartung di sisi baratnya dan Pulau Rataka kecil atau Pulau Panjang di sisi timurnya. Pulau Surtsey. Pada 14 November 1963, sebuah gunung berapi bawah laut yang berada di kedalaman 130 meter di Laut Norwegia mengalami erupsi. Hal tersebut kemudian memunculkan sebuah pulau baru yang dikenal dengan nama Surtsey. Kemudian ketika ukurannya mencapai 2,7 km persegi, pulau ini pun menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Karena di tahun 1967 muncul gumpalan asap yang terbang ke udara dari pulau tersebut, sampai dikira oleh sejumlah awak kapal yang sedang berlayar merupakan kebakaran dari sebuah kapal. Nah, saking uniknya, belum sampai 3 hari ketika Surtsey terbentuk sudah ada peneliti yang mengunjungi pulau tersebut. Padahal kondisi pulaunya sendiri belum stabil dan daratannya masih membara. Meskipun demikian, tak sembarangan orang boleh datang ke pulau ini dengan alasan keselamatan dan juga kelestarian pulau. Maka di tahun 1965, Surtsey pun diresmikan sebagai cagar alam dan masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO. Pulau Solan dan Pulau Jadid. Fenomena terbentuknya pulau baru merupakan hal yang sangat menarik, apalagi jika proses terbentuknya dari hal tak biasa, seperti erupsi gunung berapi bawah laut. Contohnya 2 pulau yang berada di Laut Merah, Yaman ini nih. Pulau pertama bernama Solan yang terbentuk tahun 2011, sedangkan yang satunya lagi bernama Jadid dan terbentuk di tahun 2013. Nah, yang menyadari adanya Pulau Solan ternyata pertama kali ditemukan oleh nelayan akibat dari erupsi yang berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sedangkan Pulau Jadid terbentuk karena adanya erupsi yang berlangsung hampir 2 bulan dan melahirkan pulau tersebut. Keduanya kini menjadi pulau baru yang muncul akibat erupsi serta aktivitas tektonik yang aktif di antara Afrika dan Asia. Pulau Nijima.
Pada tahun 2013, sebuah letusan gunung berapi terjadi di Samudra Pasifik yang melahirkan sebuah pulau kecil di lepas pantai Jepang. Pulau kecil itu pertama kali muncul pada bulan November di samping pulau Nishinoshima dan terus membesar dari ukuran awalnya. Para ilmuwan dari Badan Meteorologi Jepang mengatakan Pulau Niijima cukup besar untuk bertahan selama beberapa tahun, bahkan mungkin secara permanen. Pulau ini memiliki diameter 200 meter dan muncul di lepas pantai Nishinoshima di antara gugus Kepulauan Bonin. Meskipun luas Pulau Niijima ini tidak seberapa, namun kemunculan pulau ini telah menambah wilayah darat bagi negara Jepang, bahkan disambut hangat oleh pemerintah Jepang sendiri, guys. Nah, itu dia pulau yang terbentuk akibat erupsinya gunung berapi. Gimana menurutmu videonya, guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.